nama saya Wendy Perdana Putra. Saya berkecimpung di bidang agribisnis dan kebetulan di bidang budidaya ikan, khususnya di ikan lele Sangkuriang. Ini lanjut nih, masih banyak pertanyaan nih, ada 10 pertanyaan ya. 10 pertanyaan, nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari Mbak Sabto Pak ini ya. Di lagi, TY. Saya kalau mau berniat bisa konsul itu langsung ke Mas, bisa gak ya? Ke Mas Wendy maksudnya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, siap. Oke, nanti nomor telepon di moderator. Ya, siap. Berarti kita di-share nomor telepon, nomor email, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ke Bahning Paradigma. Nah, kalau mau menjadi petani binaan Mas Wendy, bagaimana prosedurnya untuk daerah Bogor nih? Nggak ada prosedurnya, Pak. Datang aja ke kolam, kita diskusi. Yang penting jangan jangan buru-buru kalau misalnya untuk memulai usaha budidaya ini, karena memang semuanya kita bisnisnya adalah makhluk hidup. Ya nanti datang aja, nggak ada kriteria, datang aja ke kolam, kita diskusi kolamnya di mana, nanti kita ya diskusi lah, istilahnya mau bikinnya berapa banyak, target pasarnya seperti apa, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Nggak ada syaratnya, Pak, datang aja ke kolam untuk diskusi. Tapi mungkin ya jangan sekarang, kan kita lagi di rumah, nantilah ini semua selesai. Insyaallah, mudah-mudahan wabah COVID ini cepat selesai. Yeah. Jadi bisa kontak-kontak aja ke Mas Wendy langsung janjian ya, gitu ya. Yeah. Nah, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Khairani bahannya. Kalau benih 1000 ekor itu berapa banyak tuh pakannya? Pakannya berapa banyak kalau benih 1000 ekor? Nah, perhitungannya adalah 1000 ekor itu akan menghasilkan kurang lebih 1 kintal, Pak. 1 kintal hasil panennya. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan 1 kilo pakan menghasilkan 1 kilo lele. Jadi kalau dalam 1000 ekor itu menghasilkan 1 kintal, otomatis kebutuhan pakan dalam waktu budidaya itu kurang lebih 1 kintal juga. Jadi perhitungan seperti itu. Kintal juga ya. Siap. Nah, udah terjawab ya, Mbak Khairani. Nah, kita lanjut lagi ke Mas Apik nih. Mau tanya nih, Mas. Misal dikasih makan sisa-sisa makanan seperti nasi, roti, dan lain-lain, apakah boleh? Sebenarnya bisa, kalau misalnya dibilang boleh saja gitu kan, karena lele itu memang pemakan segala. Tapi kita kan gini, Pak, kalau misalnya kita hanya, misal kita pelihara lele untuk kebutuhan konsumsi kita, nggak apa-apa istilahnya, kita kasih makan sisa nggak apa-apa istilahnya, kan kita tidak ada yang namanya target panen. Nah, tapi kan kalau misalnya kita sudah masuk ke level budidaya, kita harus ada yang namanya time schedule kan, untuk istilahnya time inilah istilahnya untuk kita kapan nih ikan kita akan dipanen gitu kan. Nah, itu kan nggak bisa, karena pakan-pakan sisa itu kita tidak tahu tuh kandungan proteinnya seberapa banyak. Nah, dikasih makan iya, lahap iya, tapi gede enggak biasanya. Mau makan tapi gede enggak biasanya. Makanya kenapa sih saya biasanya sarankan untuk menggunakan pakan pabrikan, karena di situ sudah ada kandungan-kandungan gizi, vitamin, protein yang cukup untuk si lele. Memang kalau misalnya kita bandingkan dari sisi harga, yes, memang harga pakan di pabrikan lebih mahal dibandingkan kita ngasih makan sisa. Tapi kalau misalnya dihitung dari sisi jangka waktu budidaya, sebenarnya sama aja gitu loh istilahnya. Yang istilahnya 2 bulan dikasih pakan pabrikan bisa panen, yang ini bisa 5 bulan baru panen gitu loh. Jadi istilahnya nantinya malah kita ruginya di waktu, bukan rugi di biaya, mungkin enggak, tapi rugi di waktu. Kalau misalnya memang hanya sekedar untuk ya saya cuman buat kolam, istilahnya kulkas hidup biasanya orang bilang, istilahnya saya kalau mau makan tinggal ambil aja lah, itu boleh. Tapi kalau misalnya kita sudah masuk, apalagi kita sudah ada komit di dalam satu pasar nih, komit misalnya 1 kintal per berapa bulan, kan itu kan kita harus ada target, Pak. Jangan sampai nanti
di sini sudah mengokekan, tapi kita tidak bisa penuhi karena kita kasih pakan yang tidak sesuai gitu, selanjutnya jadi panennya jadi lebih lama. Padahal yang di sana sudah nunggu, jangan sampai nanti gara-gara kita pecel lele nggak dagang nanti jadinya gitu loh. Jadi seperti itu, Pak. Oke, siap-siap. Aduh, tambah menarik nih. Ini ada 7 lagi pertanyaan nih. Insya Allah lah, sampai menjelang maghrib. Nih, dari budayanya kembali nih, Mbak Del nih. Berapa sih, Mas, modal mulai 2 kolam itu? Lalu apa-apa saja yang wajib disiapkan saat memulai? Nah, untuk modal itu relatif sih, Pak. Maksudnya dari segi kolamnya. Kalau kolam tuh untuk diameter 2 itu harganya kurang lebih 1 jutaan ya. Harga kolam yang memang sudah full set ya, sudah ada rangka, sudah ada terpal, jadi tinggal diisi ikan. Itu kurang lebih komplit. Itu kurang lebih 1 jutaan. Berarti kan 2 kolam itu 2 juta. Nah, itu kan nanti kalau misalnya harga kolam itu kan nanti kalau misalnya diperhitungan itu kan akan disusutkan, karena nih kalau kolam terpal yang bulat itu kan pakai besi, itu kurang lebih 5 sampai 6 tahun bisa kuat. Nah, kalau misalnya untuk bibit 1000 ekor itu kan harganya 1 ekornya 300. Berarti 300 kali 1000 berarti 300.000. 300.000 dikali 2 berarti 600.000. Itu untuk modal beli bibitnya. Nah, beli pakannya 1000 itu kan 1 kintal. Satu kintal harga pakan itu di 8.000 sampai 9.000. Kalau misalnya kita hitung 9.000 dikali 100, 900.000 untuk pakan, dikali 2, 1,8 untuk pakannya. Jadi tambah tadi 600, 18 tambah 600 ya? Tambah 22 ya, tambah pakan, tambah tadi kolam 2 juta, 4,4, 5 jutaan lah. Sama nanti kayak semacam seser, obat-obat pendamping ya kurang lebih di 5 jutaan. Oke, jawab ya, Mbak Del. Nah, terima kasih nih Mas Udi, makin jelas nih, makin menarik. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Pak Rio nih, Mas Rio. Ada gak kendala penyakit dan bagaimana cara mengatasinya? Penyakit adalah salah satu resiko yang harus dihadapi untuk kita yang bermain di bisnis budidaya lele. Penyakit udah pasti. Nah, gimana cara sebenarnya kalau bisa kita jangan berbicara penyakitnya dulu, maksudnya gimana supaya kita gimana kolam kita tidak terserang penyakit gitu loh. Kalau misalnya sudah kena penyakit ya pakai obat gitu, obat-obat yang tadi. Cara yang paling sederhana, buang air, karena itu udah pasti semua bersumber di air. Jadi sebenarnya kalau saya biasanya kasih tahu kepada pemula, budidaya lele itu bukan kita pelihara lelenya, tapi yang kita harus pelihara adalah airnya, karena air adalah habitat dari lele. Kalau misalnya habitnya atau tempat dia untuk hidup itu nyaman, otomatis lele itu pasti akan nyaman. Dari segi pertumbuhannya juga akan lebih cepat, karena kita yang kita pikirkan adalah bagaimana si habitatnya itu baik. Nah, gimana sih untuk menjaga habitat itu baik? Itu pertama, manajemen pakannya, pemberian pakan tidak boleh berlebihan. Yang kedua, manajemen air. Kalau misalnya kita di level budidaya yang tidak pada tebar, artinya tebaran tidak terlalu tinggi, paling di sekitar seminggu itu 2-3 kali kita buang dasarnya, bukan buang air ya, buang kotoran yang ada di dasar. Nah, itu supaya apa? Supaya kualitas air bisa terjaga baik. Tapi kalau misalnya sudah terserang penyakit, cara yang sederhana adalah buang air, kita puasakan dulu, biasanya 1-2 hari, satu hari, biasanya kalau misalnya secara tradisional kita kasih yang namanya daun pepaya buat antibiotik. Selanjutnya kita pakai obat-obat yang ada di pasaran untuk istilahnya menjaga si lele ini biar lebih kuat gitu. Paling gitu sih, Pak. Ya. Waduh, nambah lagi nih. Sangat menarik. Tadi sudah ya
Ini ada lagi dari Cak Rawi nih. Nih Bapak kita semua juga nih. Nah, kolamnya di mana, Mas? Terima investasi gak, Mas? Hehehe. Ketawa juga. Silakan, Mas. Aduh, ini kalau berbicara investasi, kalau kolam, kita kolam di Bogor, tepatnya di Gadok Puncak, tapi bukan di puncak atas ya, masih di Gadok bawah. Kalau misalnya kita berbicara masalah terima investasi, sebenarnya investasi orang banyak yang ingin investasi ke saya. Cuman memang saya tidak membuka karena gini Pak, maksudnya saya lebih baik mengkawal teman-teman semua untuk budidaya secara mandiri ketimbang memberikan uang ke saya untuk diinvestasikan. Karena kembali lagi, ini yang namanya budidaya lele, tingkat resikonya bisa dibilang kadang-kadang akan lebih sulit terukur. Karena yang namanya kita berbicara sama alam, kita agak susah gitu. Karena resikonya tidak terukur, jadi alangkah baiknya lebih baik saya kawal teman-teman yang mau budidaya, yuk diskusi, monggo diskusi, mau buka di mana, mau bukanya kayak gimana, yuk nanti saya kawal, butuhnya apa aja nanti kita coba bantu. Tapi kalau misalnya untuk investasi sih, untuk saat ini saya belum buka sih Pak, belum untuk saat ini. Nggak ada namanya istilah yang namanya usaha sambil kerja, menurut saya nggak ada gitu. Yang datang ke saya itu kebanyakan pemula Pak, pemula yang ingin belajar, yang simpel dulu, dari 2 kolam dulu, pelajarin dulu step by stepnya.